Di tahun 2023, pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD fokus untuk memperkuat pembangunan kampung. Tidak hanya untuk membangun infrastrukturnya saja, melainkan juga SDM-nya, ekonomi, kebudayaan, hingga lingkungan. Seperti apa program-program yang dicanangkan dan juga dilakukan oleh pemerintah dan juga DPRD Kota Surabaya? Buletin Jatim akan membahasnya bersama saya, Fatma Ayu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Buletin Jatim dan kali ini kami sudah berada di RT 3 RW 7 Kelurahan Duko Sutorejo, Kecamatan Mulyorjo, Kota Surabaya bersama Pak Adi Sutarwiono selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat siang. Selamat siang Pak Awi. Selamat sehat untuk kita semua Pak Awi. Ya, selamat siang. Pak Awi, di tahun 2023 ini fokus pemerintah dan juga DPRD Kota Surabaya ini adalah untuk membangun kampung-kampung yang ada di Kota Pahlawan ini. Seperti apa nih Pak bentuk membangun kampung? Concern kita salah satunya di tahun 2023 adalah membenahi infrastruktur kampung melalui dana kelurahan yang itu menurut ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri adalah sebesar 5% dari APBD Kota Surabaya. Ya, sekitar 500-an miliar di Kota Surabaya itu. Kemudian dibagi 153 kelurahan. Kemudian masing-masing kelurahan biasanya membagi di semua RW, sehingga masing-masing juga punya pagu anggaran untuk diusulkan dalam pembangunan pemerintah Kota Surabaya melalui Musbangkel. Nah, hari ini kita berada di RT 3 RW 7 Kelurahan Duko Sutorejo yang tahun lalu sudah baru saja melakukan pembangunan jalan, ya, jalan kampung dan kemudian perbaikan saluran air. Ini dari dana kelurahan juga. Kemudian ada penerangan jalan umum. Tadi Pak Lurah melaporkan penerangan umum ini sudah di take over oleh Dinas Perhubungan selaku pengelola PJU di Kota Surabaya. Kemudian pengerjaan ini juga dilakukan dengan melibatkan warga masyarakat setempat, gitu ya, melalui kelompok-kelompok masyarakat dan kemudian merekrut para tenaga kerja produktif yang selama ini belum bekerja, gitu. Sehingga dari anggaran yang tersedia bisa diputar di siklusnya di masyarakat Kota Surabaya. Oke, Pak, membangun kampung di tahun 2023 ini berarti yang sebelum-sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya membangun kampung ini masih belum menjadi concern utama. Kita baru selesai di tahun 2022. Betul-betul kita free gitu soalnya. Dan kemudian pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Surabaya ngegas soal pembangunan kampung itu. Gitu. Kemudian sektor berikutnya adalah penanggulangan kemiskinan. Ya. Akibat pandemi COVID-19 banyak tenaga kerja produktif yang kemudian di PHK. Sehingga pengerjaan-pengerjaan dari proyek-proyek dari dana kelurahan itu pun kemudian tidak dilakukan oleh pihak ketiga, melainkan menggunakan kelompok-kelompok masyarakat. Pak, apa saat ini yang menjadi fokus utama untuk membangun kampung? Apakah infrastrukturnya dahulu? Tergantung perencanaannya, tergantung usulannya di Musbangkel. Masing-masing RW mungkin punya concern-nya yang berbeda-beda. Tempo hari saya reses di kampung ini dan kemudian dikeluhkan soal berbagai hal. Itu berbeda juga ketika saya reses di kampung yang lain, ya, mereka punya concern untuk penanggulangan banjir dan sebagainya itu. Nah, kali ini di kampung ini sudah melakukan pembangunan jalan dan kemudian perbaikan saluran air. Di tahun ini akan difokuskan di pembangunan balai RW. Pak, mengapa membangun kampung ini menjadi penting? Kita ingin mendorong agar tercipta kampung yang nyaman, kampung yang berdaya, kampung yang tentram, gitu ya. Gitu. Pak, salah satu yang menjadi concern atau juga fokus utama oleh DPRD Kota Surabaya termasuk juga pemerintah Kota Surabaya adalah revitalisasi kampung Kota Surabaya. Nah, seperti apa revitalisasi ini berjalan, Pak? Sejauh ini sudah berjalan untuk perbaikan infrastrukturnya. Kemudian dari seni budaya juga kemudian di tahun ini juga kemudian didukung kekuatan anggaran untuk
eh, intervensi atau membantu event-event sedekah bumi ya, yang itu biasanya dilakukan sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, September gitu ya, oleh masyarakat di tingkat RW, tingkat kelurahan biasanya, dan di situ kemudian mengundang warga masyarakat dan juga menjadi event budaya juga gitu ya. Kemudian tahun ini kita juga menyelesaikan Raperda Kepemudaan ya, yang nanti diharapkan untuk mendorong pemberdayaan kaum pemuda yang tinggal di pemukiman dan kampung-kampung di Kota Surabaya. Gitu. Pak, saya penasaran nih seperti apa pembangunan kampung, terutama di Kelurahan Dukuh Suterejo RW 7 ini, katanya ada revitalisasi atau juga pembangunan balai RW di sini. Boleh Pak diajak ke sana Pak? Boleh. Ayo. Yuk, ayo Pak, kita ke sana. Masih bersama Pak Adi Sutarwiono selaku Ketua DPRD Kota Surabaya. Pak Awi, di belakang kami saat ini ada pembangunan Balai RW atau revitalisasi. Iya, rehab Balai RW. Ini merupakan salah satu fokus pembangunan kampung-kampung yang ada di Kota Surabaya. Iya, betul. Ini RW 7 ini direhab dari dana kelurahan yang kemudian baru dikerjakan 2-3 hari yang lalu. Nah, kemudian tempo hari saya reses di sini, ketemu warga masyarakat, dan kemudian kami mendapatkan menyerap aspirasi. Dan warga masyarakat. Jadi bukan hanya untuk pertemuan saja ya Pak, melainkan juga ada pendidikan di situ. Sebagai pusat kegiatan. Pusat kegiatan begitu ya, ada pendidikan, lalu juga ada pembelajaran maupun juga pusat kesenian juga. Mulai tahun kemarin sudah membuka balai-balai RW sebagai tempat sinau bareng ya. Setelah anak pulang sekolah, kemudian diberikan tambahan pengajaran di balai-balai RW ini. Gurunya disediakan oleh Dinas Pendidikan. Ada juga kemudian belajar ngaji ya pada warga masyarakat, anak-anak yang kemudian mendalami ilmu agama gitu di balai-balai RW ini. Dan dari 153 kelurahan seluruh balai RW di dalamnya, begitu ini juga dimanfaatkan dengan tahun ini sama. Begitu saya reses dan kemudian juga saya kira kawan-kawan 50 anggota DPRD yang lain reses, animo warga masyarakat
Pak, tadi Pak Awi bilang apabila di kelurahan di Kota Surabaya ini mendapatkan porsi masing-masing anggaran karena APBD di Kota Surabaya ini mencapai 11,2 triliun rupiah dan 5%-nya ini dianggarkan untuk dana kelurahan dan setiap kelurahan berarti mendapatkan sekitar 200 hingga 300. 2,5 sampai 3 miliar, ada juga yang 3,5 miliar, tergantung proporsi kepadatan penduduk. Gitu Oke, baik. Dari dana tersebut, ini bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPRD Kota Surabaya? Kemiskinan dengan membangun kampung-kampung yang ada di Kota Surabaya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Salah satunya adalah jihad kita adalah menekan angka kemiskinan ya. Maka kalau problem kemiskinan itu diantaranya adalah pengangguran, maka kemudian kita harus mendorong terciptanya banyak lapangan pekerjaan di Kota Surabaya. Nah, pengerjaan proyek-proyek pemerintah termasuk Balai RW ini untuk dana kelurahan selama 2 minggu menyerap tenaga kerja yang produktif dari warga setempat ini, yang kemudian itu juga ikut mengangkat kemampuan ekonomi keluarga ya. Terus kemudian di Balai RW ini juga kemudian jadi tempat untuk pembelajaran PAUD, kemudian sinau bareng bagi siswa SD, SMP, kemudian ada juga untuk posyandu ya, untuk posyandu balita, posyandu lansia. Kemudian kita jaga betul kesehatan ibu, anak dan hamil. Kemarin saya reses di sini juga kemudian warga masyarakat menyampaikan kebutuhan untuk peningkatan PMT, kemudian alat-alat yang lain untuk posyandu dan mereka butuh, dan kemudian saya menyanggupi sudah nanti akan kita adakan untuk alat-alat posyandu itu. Terutama soal stunting ya. Stunting ini menjadi perhatian nasional, dan kemudian Surabaya terus Pak Wali Kota Surabaya juga DPRD Surabaya memberi concern terhadap penanganan stunting yang berkelanjutan, yang terus-menerus ya. Kondisi pemukimannya, sanitasinya diperbaiki, kemudian airnya juga menjadi lebih sehat, permakanannya juga demikian, kemudian kesehatannya juga demikian gitu. Dan kemudian kerja ibu-ibu kader Surabaya hebat ini luar biasa kalau kemudian secara kontinu mencek di setiap rumah gitu. Kemudian ada juga di tahun 2023 ini kita ada perbaikan jamban, 8.000 jamban ya. Kemudian rumah tidak layak huninya itu 3.500 rumah tidak layak huni diperbaiki dari dana APBD Kota Surabaya. Ya. Kita masih mendukung lagi program pendidikan dengan pendidikan gratis, tapi kemudian di tahun ini juga kemudian diberikan bantuan seragam yang keseluruhannya mulai topi sampai kemudian pakaian dan sepatu itu dikerjakan oleh UMKM di Kota Surabaya, bukan beli dari pabrikan. Kemudian kita juga memberikan Wali Kota Surabaya atas dukungan DPRD Surabaya juga memberikan beasiswa bagi pelajar-pelajar SMA dan SMK, 25.000 beasiswa yang satu bulannya mereka mendapatkan 200.000 satu bulan.
untuk meringankan beban pengeluaran keluarga di bidang pendidikan. Ya, berarti memang sangat concern sekali ya Pak ya, pemerintah maupun dari DPRD Kota Surabaya sendiri untuk meningkatkan sumber daya manusianya, termasuk juga UMKM yang saat ini menjadi fokus utama juga oleh pemerintah maupun DPRD. Bagaimana perkembangan UMKM ini, terutama di kampung-kampung Kota Surabaya, apakah sudah berjalan dengan baik begitu Pak? UMKM sebagai satu sektor yang dominan di kalangan para pelaku ekonomi rakyat gitu ya. Ini terus didorong tumbuh di Kota Surabaya, difasilitasi dengan berbagai hal, pelatihan, kemudian pemberian alat-alat, kemudian ada akses modal untuk meminjam ke BPR Arta Surya Utama yang kemarin kita lakukan penambahan modal sampai 70 miliar gitu ya. Kemudian ada juga fasilitasi dengan e-pekan gitu ya, semacam pasar elektronik gitu ya, dan semua produk bisa diupload di situ. Kemudian sekarang bagi Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya ada kewajiban untuk membeli dari UMKM produknya. Misalkan kami rapat, kebutuhan makanan minumnya harus ambil dari warga masyarakat setempat. Ini untuk juga agar UMKM ini bisa tumbuh, bisa PBD-nya bisa mengalir ke masyarakat ya, bisa mengalir ke masyarakat dan cepat dan kemudian bergulir dari masyarakat untuk masyarakat sendiri. Oke, Pak Awi, jika kita berbicara terkait dengan ekonomi lalu juga kesehatan, tak kalah penting adalah lingkungan karena menjadi sebuah perhatian utama juga bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah untuk menanggulangi permasalahan lingkungan atau pemanasan global. Nah, di Kota Surabaya sendiri ini juga ada kampung iklim. Apakah ini juga sedang dikembangkan Pak, kampung-kampung iklim di Kota Pahlawan ini? Tentu saja concernnya terhadap lingkungan itu menjadi satu bagian yang penting dari kehidupan kampung di Kota Surabaya. Sebagaimana kita tahu, kampung-kampung ini adalah tempat pemukiman warga di Kota Surabaya, dan karena itu masyarakat hidup bertetangga dan kemudian membangun lingkungan yang lebih baik. Sampah kemudian diberikan tempat bak sampah, kemudian ada juga yang kemudian diolah menjadi bank sampah ya, dikumpulkan, dipilah-pilah menjadi dalam bank sampah itu. Kemudian dengan dana gotong royong mereka juga kemudian membuang sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara. Pemkot kemudian membuang ke tempat pembuangan akhir sehingga lingkungan terjaga dengan baik. Kemudian ada urban farming yang kemudian ini yang favorit ditumbuhkan oleh warga masyarakat di banyak kampung ya. Kemudian ada juga yang kemudian melakukan pengecatan paving supaya kampungnya nampak asri dan indah gitu. Oke, Pak, apa harapan ke depan untuk Ketua DPRD Kota Surabaya? Metro TV